Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa, tetap di Serambi Islami Ramadan dengan tema pedagang yang mendapat keberkahan di bulan Ramadan. Nah Ustadz, satu ayat ditutup di surat An-Nisa 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Baik. Jadi ada kalimat wala taqtulu anfusakum, dilarang membunuh dirimu sendiri. Tapi sebelumnya tadi ada sedikit yang belum selesai. Iya. Waktu ditanyakan sama ibu-ibu. Apa tadi ya? Ridho. Ridho. Dengan kalimat yang begini. Saya agak lupa tadi pertanyaannya. Apa tadi? 70.000. Oh, pakai etika. Baik. Kira-kira kalau dengan etika harga cash dengan kredit sama enggak? Sama enggak kira-kira? Memang etika ini adalah bagaimana kita memasukkan unsur akhlak dalam menentukan harga. Ya, dulu para ulama atau para pedagang. Jadi dulu itu ulama sekalian pedagang. Ya, ulama dan tajir. Tajir itu pedagang bahasa Arab. Ya. Ketika mereka menentukan harga, mereka masukkan unsur etika. Begini, ini kira-kira kalau saya jual 100.000, kalau saya jadi pembeli, mau nggak saya beli? Kalau saya masih merasakan keengganan untuk membeli dengan harga jual itu, maka saya nggak akan jual. Saya akan tetapkan sampai pada titik harga saya sendiri mau beli. Masya Allah. Ini kan indah sekali. Ukurannya dikembalikan kepada kita kepada diri sendiri. Allahu Akbar. Ini sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan agar apa? Agar menjadi contoh bagi kita. Ada seorang ulama namanya Yunus bin Ubaid. Ini dalam Ibnu Taimiyah juga menceritakan peristiwa ini. Dia menjual kain. Harganya 250 dirham. Ketika meninggalkan toko, dia sampaikan kepada keponakannya, tolong dijaga tokonya, ini kain 250 dirham. Ingat ya. Ketika beliau kembali ke toko, ketemu ada seseorang lagi jalan bawa kain yang beliau tahu, ini dari toko saya kan. Apa yang terjadi? Berapa harganya? 400 dirham. Masya Allah. Kayaknya ada yang salah katanya. Kita pulang dulu ke toko saya. Beliau tanya sama keponakannya, kenapa kamu jual 400 padahal saya titip 250? Kata keponakannya, ya semuanya sudah terpenuhi kan. Dia datang ke toko, kemudian dia bilang, ini di kampung aneh harganya 500, saya beli 400, ya dijual. Kemudian yang luar biasa ketika tadi Ustadz Riza bilang, beliau menerapkan itu kepada dirinya sendiri. Beliau tanya sama keponakannya, sekarang kalau kamu jadi pembeli, mau beli dengan harga 400? Nggak mau. Kalau nggak mau beli dengan harga segitu, jangan jual dengan harga segitu. Ini kan akhlak. Ini yang namanya etika, seperti itu. Masya Allah. Baik, kita lanjut tadi ada kalimat wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jadi memang ayat ini ditutup dengan kalimat wala taqtulu anfusakum. Kemudian ditutup lagi bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah di atas Allah melarang kita untuk memakan harta dengan cara yang batil. Kemudian janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya, ini memang memiliki konteks yang berhubungan antara ayat dalam satu surat, dalam satu ayat tersebut. Karena kadang-kadang manusia ini ketika melakukan kebatilan, memakan harga dengan cara yang batil, dia seperti menghancurkan pahalanya sendiri. Dia seperti membangkrutkan dirinya sendiri. Walaupun secara realitas dia dapat untung. Tapi yang dia dapatkan bukan untung, tapi rugi. Loh kok bisa Ustaz? Bisa. Kita pakai matematika akhirat ya. Bukan pakai matematika dunia. Ibu dagang dapat untung 10 juta, tapi caranya batil. Untung apa rugi? Ibu dagang dapat untung 10 juta dengan cara batil. Untung atau rugi? Untung. Di dunianya untung. Di akhiratnya bangkrut. Bukan hanya rugi. Ingat, orang kalau rugi mungkin dia rugi tapi dia masih menyisakan hasil. Tapi kalau bahasanya bangkrut, habis semuanya. Kapan? Nanti di akhirat. Atadruna mal muflis kata Nabi. Masya Allah. Kalian tahu orang yang bangkrut?
Muflis. Orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan dulu memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, maka disuruh bayar. Yang luar biasanya bayarnya pakai apa? Kebaikan. Maka bangkrutlah dia. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa. Ustadz, dalam surat Al-Qasas ayat 77 dijelaskan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Baik. Kita harus tahu prioritas, jangan sampai seorang tajir atau tujarah yang kita lakukan justru melupakan ibadah kepada Allah. Taib. Nah, tadi Qori membaca surat Al-Jum'ah ya, di ayat yang ke-11, wa idza ra'au tijarah aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima kul ma 'indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah. Seolah-olah ini ada pertanyaan sindiran dari Allah, mana yang lebih baik, urusan agama dengan urusan tijarah. Karena banyak sekali pedagang-pedagang yang ketika masuk dalam konteks harus memenuhi haknya Allah, maka dia tetap mengutamakan dagangannya. Lebih-lagi bulan Ramadan Ibu, pas lagi 10 hari terakhir iktikaf, ibu sibuk gelar barangan diskon di tokonya. Nah, karena pembeli banyak tuh Ustaz. Nah, ini konteks kalau kita hadapkan dengan ayat ini gimana Ustaz? Baik. Saya akan menjelaskan dengan ayat yang lain juga. Ar-rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi ta'ala wa iqamis salah. Masya Allah. Manusia yang terbaik, manusia sejati adalah manusia yang tidak teralihkan untuk berzikir kepada Allah, untuk menegakkan salat, tidak teralihkan karena perdagangan yang mereka lakukan. Maka saya ingatkan, ini bulan Ramadan, kesempatan meraih keberkahan itu sangat banyak. Maka jangan sampai kita ini kan dalam kehidupan beralih dari sesuatu yang penting ke lebih penting. Dagang penting? Penting. Mana lebih penting, dagang atau sholat? Sholat. Lebih penting berzikir kepada Allah atau berdagang? Berzikir. Tapi boleh seseorang pedagang berjualan sambil berzikir. Masya Allah. Iya kan? Maka kita itu tidak boleh teralihkan dari akhirat hanya karena masalah dunia. Apalagi dalam berdagang. Maka begini, kalau kita melihat realitas zaman sekarang, ketika seseorang mencari keuntungan, kemudian melupakan Allah, melupakan haknya, ada perkataan ulama yang sangat indah sekali ketika dikatakan begini. Idza aradta an tu'rifu qadraka indallah, jika kalian ingin mengetahui posisi kalian di sisi Allah Azza wa Jal, falyanzur aina aqamak, maka lihat posisi kalian di dunia. Apa yang menyibukkan kalian? Kalau misalnya seseorang pedagang dia sibuk dengan berdagang, maka masukkan unsur zikir di situ. Karena dikatakan idza syaghalta bidzikr, kalau kalian sibuk dengan zikir, fa'lam annahu yadhkuruk, ingatlah Allah itu juga sedang mengingat kalian. Maka boleh Ustaz Riza ketika dia mengkombinasikan, dia berdagang sambil beribadah, sangat boleh. Dia berdagang sambil baca Quran. Ya, bisa-bisa sebelum 5 hari Ramadan sudahlah khatam. Masya Allah. Masya Allah kan? Iya. Ustaz, seperti itu. Qul ma 'indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Ini kalimat yang menarik. Ini stimulus rangsangan. Wallahu khairur razikin. Nah, kita akan berbicara konteks ini, bagaimana pedagang yang diberkahi tetap taat kepada Allah, namun urusan dunia ia tidak lupa. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami Ramadan. Serambi